Halo, jumpa lagi di part 5 sekarang. Kemarin di part 4 kita sudah belajar atau kenal dengan sistem yang menunjang keselamatan pelayaran. So, kini kita saatnya mempelajari atau mengenal sistem domestik, yaitu sistem yang dibutuhkan oleh anak buah kapal, awak kapal mulai dari nahkoda sampai terbawah. Nah, apakah itu air tawar, apakah itu air ini, apakah itu udara nyaman. Oke, sekali lagi bagi yang tertinggal di part 3, part 2, part 1 bisa lihat di link deskripsi di bawah ini. Selanjutnya jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng dan juga like. Selamat mengikuti. Inilah kehidupan pelaut, penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut pantang menyerah. Pelaut. Kemarin di bab 4 kita sudah sama-sama mempelajari sistem yang menunjang keselamatan kapal. Sebelumnya sistem yang menunjang mesin induk. Sekarang saya akan mengajak Anda mengenal tentang kebutuhan domestik dari mulai nahkoda sampai anak buah, dan terdiri dari kebutuhan saniter, kebutuhan air tawar, serta kebutuhan udara nyaman. Baik, kita mulai dengan air tawar. Kalau kita lihat di sini, di diagram ini jelas sekali bahwa ternyata kebutuhan air tawar itu tidak hanya dibutuhkan oleh kru atau awak kapal dari mulai nahkoda sampai bawah, tapi juga dibutuhkan untuk permesinan. Umpamanya, air tawar untuk pengisian air ketel, air tawar untuk pengoperasian purifier, baik purifier minyak berat, heavy fuel oil, minyak ringan, diesel oil, dan minyak lumas, lubricating oil. Mereka butuh air pengoperasian untuk pembersihan secara otomat untuk bisa mengangkat moving bowel dengan air tawar yang kita gunakan. Kemudian kita juga butuh, permesinan juga butuh pengisian air untuk di tangki ekspansi. Tangki ekspansi atau freshwater gravity tank, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Sehingga kalau sebuah kapal tidak mempunyai manajemen penghematan air tawar, bukan tidak mungkin kita kehabisan air di tengah jalan. Kalau kita masih bisa mampir, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak bisa mampir, bisa-bisa kita dapat penjatahan air. Oleh karena itu, kapal-kapal yang berlayar lebih dari 4 hari, terlebih lagi untuk kapal-kapal penumpang yang air tawar merupakan suatu kebutuhan mutlak buat penumpang-penumpangnya, dilengkapi dengan instalasi pembuat air tawar yang disebut freshwater generator. Ya, freshwater generator. Kalau kita lihat di sini, sistem air tawar dimulai dari pengisian dari darat. Ada selang kiri kanan, pipa pemasukan kiri kanan,
masuk langsung ke tangki double bottom, dasar berganda, atau mungkin langsung dicabang ke tangki untuk ketel. Selain itu, pengisian air tawar bisa diisi oleh yang tadi saya sebutkan, hasil dari freshwater generator. Dari tangki tersebut, setelah dipompa melalui saringan khusus, saringan ini nanti jangan kaget, isinya ada pasirnya, ada ijunya, ada kapurnya, ada arangnya, yang masing-masing punya fungsi. Fungsi menghilangkan bau, fungsi menghilangkan bakteri, fungsi menghilangkan kotoran, dan sebagainya. Dengan tekanan pompa yang kira-kira 5 bar, ya masuk ke hidrofor. Hidrofor ini tangki tekanan, disebut hidrofor, baik di sistem air tawar ini maupun di sistem saniter. Dia menggunakan hidrofor juga. Ini untuk membantu kerjanya kinerja dari pompa air tawar supaya bisa mencapai ketinggian tekan sampai di ruang bridge. Kalau nggak pakai hidrofor ini pompa nggak mampu sampai di atas. Oleh karena itu ada tersedia tangki hidrofor. Ya, dari sini nanti baru kita akan bisa melihat lagi adanya selain saringan, adanya pemanas-pemanas. Ya, kalau kita mandi kita butuh air panas, butuh air dingin. Barangkali air panas bukan hanya untuk pemanas, bukan hanya untuk air mandi dan kebutuhan dapur, tapi barangkali juga diperlukan untuk kebutuhan mesin dan sebagainya. Oke, karena kita ngomong hidrofor, barangkali saya perlu sedikit menjelaskan tentang hidrofor ini. Hidrofor, tangki bertekanan, tekanannya diatur dengan memasukkan udara dari botol angin dengan dilengkapi pressure controller, pengendali tekanan yang dihubungkan dengan elektromotor pompa. Sementara ketinggian air itu nanti tergantung daripada jalan tidaknya pompa yang diperintah oleh pressure controller. Sehingga level daripada air tetap terjaga karena adanya pressure controller tersebut. Oke, ini adalah fungsi dari pressure tank atau tangki hidrofor. Sebelum kita ngomong tentang pembuatan air tawar dari air laut, perlu saya memperkenalkan pada Anda semuanya tentang heat exchanger. Heat exchanger, apa itu heat exchanger? Adalah alat atau pesawat yang dipergunakan untuk pemindahan panas atau pertukaran panas. Heat itu panas, exchange itu pertukaran, heat exchanger alat pertukaran panas antara media yang diproses dengan media yang memproses. Heat exchanger ada dua kategori. Heat exchanger yang memberi panas dan heat exchanger yang mengambil panas. Jadi kalau ada media yang diproses masuk ke heat exchanger, satu dia diambil panasnya, sementara yang satu dia diberikan panas. Untuk yang diberikan panas ada dua kategori lagi, yaitu pemberian panas, diberi panas tanpa merubah bentuknya. Kalau air saya masukkan ke heat exchanger yang memberi panas, hanya meningkatkan suhu tanpa merubah air tersebut menjadi bentuk apapun. Sementara untuk yang merubah bentuk akan lain lagi. Untuk yang tidak merubah bentuk sama juga dipunyai oleh heat exchanger yang mengambil panas. Ada yang tanpa merubah bentuk,
ada yang merubah bentuk. Untuk heat exchanger yang memberi panas tanpa merubah bentuk, menghasilkan peristiwa yang disebut pemanasan. Bahasa Inggrisnya heating, sehingga alatnya, heat exchanger-nya namanya heater. Jadi heater adalah sebuah heat exchanger yang memberi panas tanpa merubah bentuk. Selanjutnya, heat exchanger yang memberi panas tapi merubah bentuk menghasilkan peristiwa atau proses yang namanya proses penguapan, evaporation. Ya, pemanasan atau evaporation sehingga alatnya namanya evaporator. Jadi evaporator adalah heat exchanger, suatu alat untuk penguapan, merubah cairan menjadi gas atau merubah cairan menjadi uap. Untuk heat exchanger yang mengambil panas tanpa merubah bentuk, menghasilkan peristiwa yang namanya pendinginan. Bahasa Inggrisnya cooling. Sehingga alatnya namanya cooler. Jadi, cooler adalah heat exchanger yang mengambil panas tanpa merubah bentuk. Jadi, kalau saya punya air, saya masukkan ke cooler, coolernya menjadi dingin. Udara saya masukkan ke heat exchanger tanpa merubah bentuk, cooler menjadi udara dingin. Dan terakhir, heat exchanger yang merubah bentuk, yang mengambil panas dan merubah bentuk, menghasilkan peristiwa yang disebut pengembunan. Bahasa Inggrisnya condensation. Maka alatnya namanya kondensor. So, kondensor adalah heat exchanger yang merubah bentuk dari gas, dari uap menjadi cair. Kondensor. Sehingga kita mengenal ada heater, ada evaporator, ada cooler, dan ada kondensor. Ada sekarang proses bersambung. Dimulai dari peristiwa evaporation, peristiwa penguapan, sehingga dia membutuhkan evaporator, dilanjutkan dengan peristiwa pengembunan atau condensation, sehingga dia membutuhkan kondensor. Menghasilkan suatu peristiwa yang namanya penyulingan, bahasa Inggrisnya adalah distillation, maka unit gabungan antara evaporator dan kondensor, antara peristiwa evaporation dan dilanjutkan dengan peristiwa condensation, menghasilkan peristiwa distillation, sehingga unitnya disebut unit distiller. Peristiwa inilah nantinya yang dipergunakan, dimanfaatkan untuk pembuatan air tawar dari air laut. Oke, kita lanjutkan, baru kita ngomong freshwater generator. Kita sudah berbekal, kita kenal cooler, kita kenal heater, kita kenal kondensor, kita kenal evaporator. Freshwater generator ada dua metode. Jadi pembuatan air tawar dari air laut ada dua metode dasar. Pertama adalah pakai metode penyulingan, berarti harus ada evaporator, ada kondensor. Yang kedua, metode perembesan atau osmosis. Penyulingan berdasarkan sifat air, sifat penguapan air, ada dua. Jadi penyulingan atau distillation, sehingga alatnya namanya freshwater distiller, ada dua. Sementara yang perembesan cukup, dan ini dikenal dengan nama freshwater maker. Pada umumnya mereka kalau ditanya alat FWG-mu apa? Freshwater maker. Nah, untuk freshwater distiller ada dua, sehubungan dengan sifat air dan tekanan untuk penguapan.
ada freshwater distiller tekanan tinggi, high pressure freshwater distiller, dan freshwater distiller tekanan rendah, low pressure freshwater distiller. Oke, kita tadi sudah ngomong tentang heat exchanger. Jadi secara keseluruhan heat exchanger itu adalah pesawat, alat tempat terjadinya proses pertukaran panas antara media yang diproses dengan media yang memproses. Contoh heat exchangers yang baru saja kita terangkan, ada 3 contoh besar, walaupun nanti ada contoh-contoh lain, tapi contoh yang umum dikenal oleh masyarakat laut atau masyarakat darat, ada heat exchanger tipe shell and tube. Shell itu rumahnya, tube itu tabung, pipa. Di shell, di dalamnya ada pipa-pipa. Pipa-pipa ini tempat aliran yang memproses, yang di luar pipa itu yang diproses. Jadi ya kalau di sini yang masuk itu adalah air laut, yang dari masuk pipa air laut, di luar pipa refrigerannya. Oke, ini shell and tube. Shell and tube sendiri juga terdiri dari macam-macam jenis. Ada tergantung dari masuknya aliran air laut. Ada single pass, ada double pass, ada triple pass, dan sebagainya. Sementara yang kedua kita kenal dengan finite tube. Finite tube itu orang biasa nyebut radiator. Finite tube, finite itu sayap, jadi pipa yang dikasih sirip. Sirip-sirip atau sayap-sayap ini gunanya untuk mengarahkan media pendingin atau media pengembun supaya bisa menyentuh semua ininya. Ini finite tube. Sementara yang ketiga, ini bukan ketiga yang terakhir, banyak macam, tapi ketiga yang terkenal adalah jenis plate type. Plate type ini punya 3 keunggulan dibanding dengan jenis-jenis yang lain. Pertama, pada kualitas yang sama, pada kuantiti yang sama, kapasitas yang sama, dia tidak banyak membutuhkan ruangan. Kompak, dan kapasitasnya bisa diatur, ditambah dan dikurangi dengan jalan menambah dan mengurangi jumlah pelat-pelat. Sementara yang keunggulan yang ketiga dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain, pemeliharaannya, perawatannya, cara membersihkannya relatif lebih ringan, lebih gampang. Ya, ini plate type, tapi mahal karena bahannya dari titanium. Oke, ini adalah bentuk utuh dari plate type. Dan sekarang memang sudah banyak kapal-kapal yang menggunakan jenis ini dimanapun. Kemudian kita mulai ngomong prinsip dasar pembuatan air tawar dari air laut, sistem destilasi, tekanan tinggi. Sistem destilasi, tekanan tinggi. Kalau saya punya evaporator, yaitu tempat untuk menguapkan air atau alat penguap, kemudian kita isi dengan air laut menggunakan pompa pengisian, sehingga airnya bisa terlihat di gelas penduga. Kemudian kita aliri media penguap, karena ini tekanan tinggi, pada 1 atmosfer suhu penguapan lebih dari 100 derajat Celcius, kita menggunakan steam yang dihasilkan oleh boiler. Dari pemberian media penguap, air akan menguap.
Uap ini tekanannya bisa dilihat di manometer. Dan satu hal, semua bejana, semua alat yang menghasilkan tekanan lebih dari atmosfer harus dilengkapi dengan safety valve. Uap yang dihasilkan supaya bisa menjadi air perlu diembunkan, perlu dikondensasikan, perlu dikondensasikan dengan alat yang namanya tadi apa? Kondensor. Kondensor bisa mengembunkan kalau dilengkapi dengan media pengembun. Dalam hal ini pengembunnya adalah air laut. Uap yang sudah dihasilkan dari evaporator dialirkan ke kondensor. Setelah panasnya diambil oleh air laut, maka terjadilah peristiwa kondensasi menjadi air. Air hasil dari kondensasi, the result of water, according to condensation, is called condensate water. Air kondensat. Ya, air kondensat ini selanjutnya dengan melalui menggunakan pompa kondensat, airnya dialirkan ke tangki air tawar. Tapi ingat, yang kita uapkan ini adalah, yang kita masukkan ke penguap, ke evaporator adalah air laut. Air laut itu pada hakikatnya adalah air tawar plus garam. Nah, yang kita uapkan, yang bisa menguap tadi adalah air tawarnya. Pertanyaannya, kemanakah garamnya? Nah, kalau ini kita biarkan kayak demikian, maka di penguap, di evaporator akan terjadi pabrik garam. Sebelum jadi pabrik garam, besar kemungkinan pada saat dia bergolak, dia menguap, mendidih, titik-titik garamnya itu terbawa sampai ke kondensor, sampai keluar. Sehingga air yang dihasilkan asin. Minum air asin itu sangat siksa, Mas. Oleh karena itu, agar kadar garam yang ada di evaporator itu tetap terjaga, maka dipasanglah yang disebut instalasi sirkulasi, yaitu dengan memasang pompa garam atau brain pump mengalirkan air yang di evaporator keluar. Jadi ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, sehingga mempertahankan kepekatan garam yang ada di evaporator tetap stabil. Sehingga yang keluar pun akan hanya air tawar saja. Itu pun tetap kita harus awasi. Air yang keluar dari pompa harus kita cek kadar garamnya. Kalau tidak ada ini, kita harus jilatin. Asin enggak? Ya, jangan coba-coba kalau asin dimasukkan tangki. Nanti semua rusak, mesinnya juga rusak ketelnya. Oleh karena itu dipasang yang namanya salinometer. Salinometer ini mendeteksi, menseleksi, dan mengatur. Kalau dari pendeteksian oleh salinometer ternyata air terkandung garam lebih dari 15 ppm, maka dia akan mengatur katup 3 jalan Sri Wiskok, menutup yang ke tangki air tawar dan mengembalikan ke kamar mesin atau diproses lagi. Ini adalah fresh water distiller tekanan tinggi. Sementara kita mau melihat bagaimana kerja fresh water generator, fresh water distiller tekanan rendah. Seperti kita ketahui,
mesin induk kita didinginkan dengan air tawar, yang keluar air tawarnya sekitar 80 derajat Celcius, 65, 70, 80 tergantung jenis mesinnya. Kita siapkan dulu fresh water coolingnya, fresh water coolernya dengan air laut. Sekarang main fresh water cooler siap, maka air tawar pendingin mesin induk disirkulasikan. Air tawar dari mesin induk yang suhunya sekitar 65-80-an itu sangat memungkinkan untuk tidak dibuang panasnya ke lambung, ke laut melalui cooler, tetapi dimanfaatkan. Jangan sampai kerugian panas dari mesin induk hilang demikian saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Seperti kita ketahui, air menguap 100 derajat Celcius lebih kalau tekanannya lebih dari 1 atmosfer. Seperti di ketel kita masih menjumpai air sekitar 500 derajat Celcius karena di dalam ketel terdapat tekanan yang lebih dari 20 bar. Sementara makin rendah tekanannya, makin rendah suhu yang dibutuhkan untuk menguap. Perendahan tekanan ini dilakukan oleh suatu alat yang namanya ejector. Dengan divakumkan mendekati 99%, air sudah bisa menguap pada suhu 50-an derajat Celcius. Sementara air tawar yang keluar dari mesin induk itu mempunyai suhu lebih dari itu. Oleh karenanya sangat-sangat bermanfaat untuk dipergunakan sebagai media penguap. Oke, kita lihat sekarang kita sudah siapkan fresh water generator dengan bentuk yang kompak. Antara evaporator dan kondensornya tidak terpisah seperti yang tekanan tinggi tadi. Jadi hasilnya nanti bukan hanya condensate water, tapi karena keseluruhan menjadi kompak satu, hasil dari penyulingan, hasil dari distillation. Maka disebut nanti hasil airnya adalah distilled water. Ya, distilled water. Kalau tadi hanya condensate water, ini distilled water. Sama saja sebetulnya, hanya karena penamaan saja. Oke, kita siapkan kondensor dulu. Kita masukkan air. Kemudian kita siapkan kevakuman. Kita pasang air ejector. Kita operasikan dengan memberi tekanan, air bertekanan ke ejector. Kita sambungkan sistem ini ke ruangan evaporator. Sehingga ejector sekarang mengisap udara yang tidak terembunkan ke luar sampai kevakumannya bisa dilihat di vakumeter. Mendekati 99, nah kita mulai persiapkan untuk mengisi evaporatornya dengan air laut. Kita lihat evaporatornya sudah. Dan sekarang supaya tidak jadi pabrik garam, kalau tadi kita sediakan pompa brain, sekarang kita siapkan brain ejector. Jadi ada air ejector, ada brain ejector. Ya, kita operasikan dengan memberi air bertekanan. Setelah cukup, vakumnya cukup, kita alirkan air dari ini sehingga sekarang bersirkulasi. Air masuk ke evaporator, keluar melalui brain ejector. Sekarang sudah siap fresh water distiller tekanan rendahnya, maka air tawar yang harusnya masuk cooler kita lewatkan ke evaporator. Dengan suhu 80-an derajat jauh mencukupi untuk menguapkan air yang bervakum kira-kira 99%.
air yang sudah menguap akan naik, sebagian tersaring oleh demiser yang mengembalikan yang tidak bisa menguap lagi, dan juga ada filtering nanti. Setelah menyinggung dinding-dinding kondensor, panasnya diambil oleh air laut, maka terjadi peristiwa kondensasi. Terjadilah kondensasi menghasilkan air tawar. Air dari sisi kondensor, air kondensat. Tapi dari seluruh kekompakan, dia disebut air destilat. Sebagaimana yang tadi tekanan tinggi, kita siapkan pompa. Kalau tadi namanya pompa kondensat, ini namanya pompa destilat. Distillate pump yang mengambil distillate water untuk dibawa ke tangki air tawar. Sama dengan yang tadi, dilengkapi dengan salinometer. Peristiwanya sama, dia akan menseleksi kalau lebih dari 15 ppm, maka yang ke tangki air tawar di stop, yang ke kamar mesin dibuka. Ini adalah fresh water tekanan rendah. Oke. Contoh dari fresh water distiller yang bisa menggunakan uap maupun menggunakan air pendingin mesin. Jadi ini jenis dari fresh water distiller, bisa tekanan rendah, bisa tekanan tinggi. Kita pindah sekarang ke pembuatan air tawar dengan metode perembesan atau osmosis. Sebelum kita masuk ke sistemnya, saya mau memberi gambaran kalau dua buah cairan yang berbeda, satu cairan murni, yang satu cairan pekat dengan campuran yang ini, umpamanya sirup dengan air putih, ini dengan membran, maka pada hitungan waktu air murni ini akan masuk ke air pekat campuran pada tekanan osmosisnya. Artinya pada tekanan osmosis yang sama, yang tertentu, air murni akan terserap ke air jenuhnya, air sirupnya. Demikian juga umpamanya santan, air santan dengan air murninya dipisahkan dengan membran, maka dengan berjalannya waktu, air putihnya, air beningnya akan terserap ke air jenuhnya. Pada suatu tekanan yang melebihi tekanan osmosis, maka terjadi peristiwa reverse osmosis tekanan pressure, reverse osmosis pressure. Akan terjadi tekanan balik, seperti halnya diperas, maka air murni akan kembali. Yang sini tadi air murni akan kembali. Ini digambarkan di papan atau di diagram yang saya sampaikan. Sehingga peristiwa ini dimanfaatkan dalam di lapangan sebagai pembuatan air tawar dengan metode osmosis. Di sini nampak membran atau osmosisnya di sini cuma ada 2. Tapi kalau yang sistem destilasi kita punya komponen utama adalah evaporator dan kondensor. Kalau di sini komponen utamanya adalah
pompa tekanan tinggi untuk meres, dan membran untuk menyaring. Air laut yang diisep oleh pompa biasa setelah melalui saringan biasa, pompanya adalah pompa booster yang punya tekanan normal, menyampaikan ke pompa tekanan tinggi, di mana yang berperan banyak di sini selain dua main komponen tadi adalah serangkaian filter-filter yang mempunyai masing-masing fungsinya sendiri-sendiri. Ada fungsi menyaring kotoran, ada fungsi mematikan bakteri, ada fungsi untuk membuang bau dan lain-lainnya. Sehingga di sini yang nampak justru banyak filternya. Setelah air laut ditekan dengan tekanan tinggi, maka melalui celah membran dia menjadi air murni. Sisa dari yang pertama diperas lagi untuk yang kedua, jadiin satu. Hasil ini kembali lagi-lagi kita harus proses selektornya, menseleksi ada garamnya atau tidak. Kalau tidak ada garamnya lolos, tapi tetap harus melewati filter lagi sampai ke ultraviolet, baru dimasukkan ke tangki. Jadi di sini perbedaannya, yang satu menggunakan panas, yang satu menggunakan tekanan. Nanti akan kita bahas spesifik pada perjumpaan yang akan datang. Kita baru ngomong tentang apa ya. Oke, ini adalah contoh daripada sistem membran, di mana di sini membrannya ada 4, ada lagi yang banyak, tergantung kapasitasnya. Terus kita sekarang berpindah pada prinsip dasar mesin pendingin. Prinsip dasar mesin dingin, baik itu AC, apakah itu kulkas, apakah itu pendingin Provian, apakah itu pendingin muatan, prinsipnya sama. Pertanyaan sederhana, mengapa kalau kita di ruangan ber-AC kok badan kita merasa dingin? Mengapa? Banyak jawaban, tapi nggak apa-apa. Mari kita ikuti bersama. Panas itu suatu tenaga yang bisa mengalir. Mengalirnya 3 macam. Pakai radiasi, pakai konveksi, pakai konduksi. Panas hanya bisa mengalir dari media bersuhu tinggi ke media bersuhu rendah. Tidak ada itu panas mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Ada suatu hal yang menarik, media yang ditinggalkan panas ada 2 kemungkinan efeknya. Pertama, fisiknya tetap utuh, nggak berubah, tetapi suhunya turun, dia menjadi dingin. Kemungkinan tidak begitu. Kemungkinan yang lain, fisiknya yang berubah, tapi suhunya tetap. Selama panas itu dipakai untuk merubah fisik, maka suhu tidak akan berubah. Demikian juga media yang didatangin panas. Akan terjadi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, fisiknya tidak berubah. Kalau air tetap air, tapi suhunya naik. Dari air 0 menjadi air 100 derajat Celcius. Tetap air, tapi suhunya naik. Sementara
ada kemungkinan kedua, yaitu fisiknya tetap. Tapi tadi fisiknya tetap, suhunya naik. Sekarang fisiknya berubah, suhunya tetap. Ini saya salah nulis. Nanti perlu diperbaiki. Saya salah nulis. Jadi fisiknya berubah, suhunya naik. Suhunya tetap. Umpamanya di evaporator, cairan berubah menjadi uap. Selama masih terjadi proses penguapan, suhunya tetap, tapi fisiknya yang berubah. Ya, saya minta maaf, ini nanti perlu dikoreksi. Jadi salah nulis saya. Oke, kita lanjutkan. 4 proses pokok mesin pendingin. Ada penguapan, merubah cairan refrigeran menjadi uap refrigeran, kemudian uap yang bersuhu rendah dan bertekanan rendah ini dialirkan atau diisap ke kompresor. Hasilnya itu adalah gas suhu rendah, bertekanan rendah. Kemudian dari kompresor dikompresikan sehingga gas yang bertekanan dan bersuhu rendah ini menjadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Iya. Dia dialirkan ke kondensor. Di kondensor panasnya diambil oleh air laut sehingga terjadi kondensasi, perubahan gas refrigeran bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi menjadi cairan yang tetap bertekanan tinggi tapi suhunya menyesuaikan. Kombinasi antara suhu gas yang masuk dan suhu air laut. Di evaporator, di expansion valve itu sebetulnya salah satu jenis dari refrigeran flow controller. Jadi salah satu jenisnya adalah expansion valve. Ada bentuk-bentuk lain dari expansion valve ini, refrigeran flow control ini. Ada tipe plat, ada tipe pipa kapiler, ada floating dan sebagainya. Dari expansion valve, tekanan dicekik sehingga menjadi dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Sesuai dengan sifatnya, maka dia akan terjadi penguapan di evaporator. Ya. Sehingga dari sekilas yang tadi kita dapat memisahkan daerah yang bertekanan tinggi, daerah yang bertekanan rendah. Yang bertekanan tinggi mulai dari sisi keluar kompresor sampai masuk ke expansion valve. Itu daerah tekanan tinggi. Daerah tekanan rendahnya keluar dari expansion valve sampai masuk ke kompresor. Kalau kita lihat suhunya, suhu tinggi adalah dari kompresor sampai ke kondensor. Suhu yang enak dari kondensor sampai ke expansion valve. Suhu yang dingin dari evaporator sampai ke kompresor. Ini adalah gambaran tentang apa itu refrigeran. Jadi refrigeran itu suatu media yang liquida yang bisa menguap pada 1 atmosfer itu jauh di bawah 0. Sebagai gambaran,
air pada 1 atmosfer itu menguap pada 100 derajat Celcius. Kita punya contoh suhu 40 itu suhu kamar mesin. 37 derajat suhu sehat kita. 8 sampai 10 derajat Celcius itu suhu ruang sayur. Kalau di kulkas ruang sayur, ruang buah. Ya. 0 itu suhu es. Sementara di kamar daging, di freezer itu antara 10 sampai 21 derajat Celcius. Nah, ini yang namanya refrigeran ini sudah mampu menguap pada 1 atmosfer hanya dengan suhu seperti Freon 22 itu 29,8 derajat Celcius minus. Ada yang minus 100, ada yang minus 200 derajat Celcius. Nah, inilah yang namanya refrigeran. Ya. Jadi contoh-contoh refrigeran kalau dulu ada Freon 11, Freon 12, Freon 21, Freon 22. Sekarang Freon ini sudah hilang. Freon 22 pun ada punya batas karena ini merusak ozon. Nanti akan diganti dengan refrigeran lainnya. Sementara bisa kita lihat untuk yang sekarang dipasarkan adalah Freon atau R22, R134A, R410A, dan sebagainya. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan dari part 5 ini. Sekali lagi tadi saya minta maaf ada kesalahan tentang penulisan. Ya, demikian tadi. Saya setelah ngajak Anda untuk mengenal apa itu dasar pembuatan air tawar dari air laut, dasar-dasar mesin pendingin, dan yang tak kalah penting lagi untuk bab 6 kita akan ketemu tentang pengadaan tenaga di kapal, baik tenaga uap maupun tenaga listrik. Sampai jumpa di bab 6. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan juga like.